أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali dari doa dan zikir pada yang ke-136 ya, tentang zikir-zikir berkaitan dengan wudu ya, zikir wudu. Baik, kita baca. Berkata Syekh Abdul Razak Al-Badar, di antara ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud ya, dan Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak ada wudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah pada wudunya ya, atau mengucapkan bismillah. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa tadi? Imam Ahmad ya, di dalam Musnad, dan juga Abu Dawud, Tirmidzi. Hadis ini kata Syekh Abdul Razak ya, hadis hasan. Ya, hadis hasan. Apa hadis hasan? Hadis hasan ini termasuk hadis yang diterima. Ya, hadis ada dua, ada yaitu satu hadis yang diterima, yang kedua hadis yang tidak diterima. Kenapa demikian? Iya, ya, sesuai dengan bagaimana datangnya hadis tersebut kepada kita. Ya, apabila dia datang dengan jalan yang sahih, jalan yang sesuai dengan syarat-syarat hadis sahih, kriterianya, maka hadis ini digolongkan kepada hadis yang bisa diterima. Oleh karenanya hadis yang bisa diterima itu hadis sahih dengan hadis hasan. Ya, hadis sahih itu ada dua, ada sahih ya sendirinya, dan ada sahih disebabkan oleh jalan-jalan hadis yang lain. Ya, maknanya dengan hadis sahih yang sahih dengan sendirinya, yaitu seperti dalam satu riwayat umpamanya. Jadi satu riwayat itu sesuai dengan kategori, sesuai dengan prosedur atau syarat hadis-hadis sahih, maka hadis itu sahih dengan sendiri. Ada yang karena sahihnya itu, yaitu hadis tersebut secara kriteria ada yang kurang. Akan tetapi karena banyaknya jalur riwayat ya dari hadis-hadis yang kurang ini tadi, maka dia menjadi hadis sahih, disebut dengan sahih disebabkan oleh adanya sokongan dari riwayat-riwayat yang lain. Namun hadisnya termasuk hadis yang diterima. Nah, adapun hadis hasan ini, dia adalah yaitu hadis yang derajatnya itu kurang dari hadis sahih tersebut. Ya, semisal umpamanya disyaratkan pada hadis sahih itu ya, bahwa rawi atau para periwayat hadis-hadis tersebut itu semuanya adalah orang-orang yang cemerlang hafalannya, orang-orang yang tinggi hafalannya, yang hebat, yang kuat. Nah, adapun yaitu hadis hasan ini ada di salah satu perawinya tadi yang periwayatannya itu ya disebutkan kurang. Ya, sebutkan kurang. Ya, tidak sama seperti para penghafal dalam hadis sahih. Ya, jadi sebutkan situ umpamanya hafalan hadisnya atau hafalan dia, daya ingat dia agak kurang dibandingkan
dengan standar yang sudah ada, maka jatuhlah riwayat hadisnya menjadi hadis yang hasan. Ya. Nah, dua hadis ini adalah hadis yang diterima. Ya, hadis sahih dengan hadis hasan, dan hadis hasan ya tingkatan kedua dari hadis yang diterima. Ya. Dan disebutkan wa huwa hadisun hasan bi syawahidihi, dan hadisnya hasan ya adanya jalur-jalur periwayat. Ya, banyaknya jalur-jalur riwayat. Berarti apabila disampaikan seperti ini hasan ya dengan adanya sokongan-sokongan hadis, ini berarti asal hadisnya itu dhaif. Ya, asal hadisnya apa? Dhaif, lemah. Akan tetapi karena banyaknya jalur hadis dhaif tadi yang tidak parah tadi, maka dia terangkat kepada derajat hadis hasan. Ya, demikian. Waqad hasanahu ghairu wahidin min ahli ilmi, dan hadis ini dihasankan oleh banyak dari kalangan para ulama. Wa huwa dallun ala masyru'iyyati tasmiyati fi awal wudu. Ya, dan hadis ini menunjukkan akan disyariatkannya membaca ya bismillah di awal wudu. Beliau katakan para ulama telah khilaf, ya telah terjadi perselisihan pendapat ya di antara para ulama tentang hukumnya. Ya, tentang hukum membaca bismillah ini, karena Nabi SAW katakan ya la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak ada wudu ya bagi orang yang tidak membaca bismillah. Ini kan lafaznya ini menunjukkan seolah-olah tidak sah wudu. Namun apakah menuju seperti apa yang disampaikan dengan zahir hadis? Nah, inilah yang membuat para ulama khilaf dalam permasalahan ini. Ya, beliau sebutkan fadhahabal jumhur ila annaha mustahabbah. Jumhur para ulama, ya, jumhurnya para ulama, itu mayoritas para ulama mengatakan bahwa hukumnya apa? Mustahabbah, dianjurkan, anjuran semata. Ya, wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila al-qawli biwujubiha. Namun sebagian para ulama mengatakan bahwa hukumnya sampai pada wajib. Makanya sebagian mengatakan ya bahwa ya hukum membaca bismillah adalah wajib, dan sesuai dengan zahirnya hadis yang mengatakan tadi tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah atau menyebut nama Allah. Di situ zahirnya mengatakan bahwa ya wajib disebut di ya zahirnya hadis wajib disebut. Ya, nah oleh karenanya yang mengatakan wajib, mereka pun khilaf apakah dia sebagai rukun atau sebagai syarat. Ya, nah itu khilaf lagi. Karena rukun juga wajib, syarat juga wajib. Ya. Adapun kalau seandainya dia sebagai syarat, maka ini adalah sesuatu yang harus diucapkan sebelum wudu. Ya. Nah, intinya adalah bahwa ini perkara yang dikhilafkan. Yang mengatakan wajib mereka juga khilaf. Nah, adapun yang mengatakan bahwa dia adalah mustahabbah, anjuran semata, nah jelas bahwa dia hanya jatuh kepada hal-hal yang sunnah saja. Ya. Namun kata beliau fala jahla ya idza kana aliman bil hukmi dzakiran laha. Wa ahlul ilmi ila al-qawl bi wujubiha idza kana aliman bil hukmi dzakiran laha, ya yaitu wajib bagi orang yang mengetahui hukum ya dan yang teringat ya tahu hukumnya dan dia teringat untuk mengucapkan. Fa in jahila hukmaha aw nasiyaha fala haraja alaihi wa la yalzamuhu i'adatul wudu. Namun ini masih bagi para ulama yang mengatakan tadi hukumnya wajib. Kata mereka itu wajib jika dia tahu bahwa ini adalah wajib ya atau dia tidak sedang lupa. Tetapi apabila dia tidak mengetahui bahwa hukumnya ini wajib atau dia lupa mengucapkannya di awal wudunya, ya maka tidak ada masalah wudunya dan wudunya tidak perlu diulang. Ya, nah demikian mereka yang mengatakan kepada hukum wajib. Ya. Oleh karenanya wallahu taala alam jumhur ya lebih tepat ya di dalam ya menganggap bahwa hukumnya ini adalah sunnah. Ya, tidak sampai kepada wajib. Ya, hanya kepada sunnah, anjuran. Ya, ditanya Al-Imam Al-Syekh Abdul Aziz Ibn Bas
rahimahullah tentang hukum orang yang meninggalkan bismillah ya pada wudunya disebabkan karena dia lupa. Faqala, maka dia mengatakan, "Dhahaba jumhur ahli ilmi ila sihhatil wudu biduni tasmiyah." Jumhur para ulama berpendapat bahwa ya sahnya wudu tanpa membaca bismillah. Ya, itu jumhur sebagaimana tadi kita katakan, karena mereka menganggap hukumnya apa? Sunnah saja. Ya. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila wujubi tasmiyah ma'al ilmi wal dzikir. Nah, sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib apabila dia mengetahui hukumnya ini dan tidak dalam keadaan dia lupa. Ya, apabila dia mengetahui hukum ini dan tidak dalam keadaan lupa, maka dia tetap wajib bagi dia, kata beliau, oleh sebagian para ulama. Ya, sebagaimana diriwayatkan, ya kata beliau, ya lima ruya anhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW katakan. Nah, dalilnya hadis yang di atas, la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atas wudunya. Ya. Lakin man tarakaha nasiyan aw jahilan fa wudu'uhu sahih. Tapi siapa yang meninggalkannya karena dia tidak mengetahui hukum atau disebabkan karena dia lupa, ya, maka wudunya sah. Walaysa alaihi i'adatuhu, tidak perlu diulangi. Ya, ini bagi yang mengatakan wajib. Kalau sunnah ada jelas. Ya, sunnah ditinggalkan jelas dia tidak akan mempengaruhi terhadap sahnya wudu. Nah, ini bagi orang yang mengatakan wajib tadi. Ya. Walau qulna bi wujubi tasmiyah, kalau seandainya kita mengatakan hukumnya wajib. Ya, li'annahu ma'dzur bil jahli wan nisyan. Ya, apabila dia tinggalkan tadi karena dia lupa atau karena dia tidak mengetahui hukum, ya tidak ada masalah, wudunya sah. Ya, dan ini sebagai karena syariat mengambil uzur dari orang yang jahil, dari orang yang juga lupa. Ya, Allah katakan, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, jangan engkau mengazab kami, menghukum kami disebabkan oleh apa yang kami lupa atau kami yang kami tersalah. Nah, ini menunjukkan bahwa dua-dua ini tidak diazab. Dalam riwayat sebutkan qad fa'alna. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala katakan aku sudah melakukan. Maknanya apa? Tidak mengazab orang yang tidak tahu. Ya, itu tersalah disebabkan karena dia tidak tahu atau disebabkan karena terlupa. Ya. Dan ini dalam semua hukum seperti itu tak ada masalah. Wa qad sahha an Rasulillah anna Allah Subhanahu wa ta'ala qad istajaba hadzal du'a. Ya, wa bidzalika ta'lam annaka idza nasita tasmiyah, oleh karenanya apabila engkau lupa membaca bismillah di awal wudu, lalu engkau mengingatnya di tengah wudu, fa innaka tusammi, maka sebut saat itu. Gitu ya. Jadi umpamanya di awal kita lupa. Ya. Di tengah ingat, baca ya bismillah saat itu. Ya. Fi awalil wudu, thumma dzakartaha fi asna'i fa innaka tusammi wa laysa 'alaika an tu'ida awwalan, dan tidak perlu lagi diulang wudu dari awal. Lanjutkan saja. Teringat sedang mencuci kaki, lanjutkan. Sedang mencuci tangan, lanjutkan. Ya, ketika itu bismillah, lanjut saja, tak ada masalah. Ya. Kenapa? Ma'zurun bin nisyan. Karena diberi uzur disebabkan karena lupa. Nah, ini ya ucapan siapa? Syekh Ibn Baz di dalam Majmu' Fatawa. Wa amma du'a ala a'dha'il wudu fi asna'il wudu. Adapun berdoa, ya, afwan, sebelum itu saya sampaikan bismillah yang disyariatkan di awalnya adalah ucapan cukup dengan mengatakan bismillah. Sebagian para ulama ada yang menyebutkan bismillah ini lengkap dengan bismillahirrahmanirrahim. Namun barang siapa yang mencukupkan hanya pada ucapan bismillah, maka ini sudah sesuai dengan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan bahkan tidak diriwayatkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali hanya di dalam membaca ayat. Kalau membaca ayat maka iya. Ya, yang menjadi perantara antara satu ayat dengan ayat yang lain adalah bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Tidak bisa pula dengan bismillah. Bismillah, qul huwallahu ahad, tidak. Tapi kita baca bismillahirrahmanirrahim. Adapun yaitu dalam perbuatan sehari-hari, maka dia sebut dengan bismillah, maka itu sudah cukup tanpa menyambung dengan ar-Rahman dengan ar-Rahim. Begitu. Nah, kemudian adapun doa ya ala a'dha'il wudu, yaitu berdoa ketika setiap kali membaca membasuh anggota wudu ketika dia sedang berwudu, ya, kullu 'adwin bidu'ain makhsus, yaitu dengan doa yang khusus. Setiap anggota dari anggota wudu tersebut ada doa khususnya, ya, bi an yaj'al li wuslil yadi du'aan, yaitu ketika dia mencuci tangan, ya, dia ada doanya, mencuci wajah ada doanya, mencuci kaki ada doanya, ya, mengusap kepala juga ada doanya. Kata beliau, fahadha lam yathbut fihi syai'un anin nabi. Nah, dalam perkara ini tidak ada satupun hadis datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebagian orang awam mengatakan bahwa ada doa-doanya. Ya, orang-orang biasanya orang-orang sufi ada doanya. Mereka mempunyai doa-doa khusus. Ya, ini ada doanya, itu ada doanya, sampai terkadang, ya, saya pernah mendapatkan dari seorang yang katanya ketika imam uzur tiba-tiba batal wudu, lalu digantikan oleh orang dari belakang, ya kan? Nah, orang yang menggantikannya ini tidak boleh langsung melangkah sampai ke tempat imam. Berjalan selangkah berdoa, berjalan selangkah berdoa, berjalan selangkah berdoa. Demikian terkadang mereka memberat-beratkan diri di dalam beragama. Enggak ada demikian, Bim. Ya, apalagi berdoa seperti wudu ini. Dan bahkan ada, ya, di Batam ini lembaga baca Quran yang mereka punya doa-doa khusus ketika mereka muridnya tidak ketika dia belajar membaca melafazkan makhraj huruf, ya, itu mereka diajarkan dulu doanya, doa untuk, ya, dimudahkan untuk melafazkan huruf itu. Dan yang paling parah adalah huruf dhat, ya. Nah, ini ada doa khusus. Dan saya dengarkan dari seorang, disuruhnya mengucapkan baca doa ini supaya engkau bisa mengucapkan huruf dhat. Ya, seperti itu. Ada huruf sa, nanti huruf ta, nanti ada lagi doanya, terus demikian. Ya, nah ini dulu sudah kita wanti-wanti bahwa doa-doa itu banyak doa-doa bid'ah yang tidak ada dasar dari Nabi SAW. Ini Syekh menukil di sini bagaimana doa tersebut diucapkan oleh mereka tanpa riwayat. Apa kata beliau? Walaysa lil muslim an ya'mal bi syai'in min dzalika, seorang muslim tidak mesti harus mengamalkan itu, ya. Wa min dzalika qaulu ba'dihim indal madmadah, seperti ucapan seorang ketika dia berkumur-kumur, ya, dia katakan Allahumma asqini min haudi nabiyyik, ya, ka'san la azma ba'dahu abadan. Ini doanya. Ya Allah, berilah aku minum. Ini ketika kumur-kumur kan kayak minum kan? Nah, kata dia, berilah aku minum, dalam doanya, berilah aku minum dari telaga nabimu, ya, secangkir, disebutkan. Dengan itu aku tidak akan pernah kehausan lagi selama-lamanya. Arti doanya bagus nggak, Ibu? Bagus. Tapi datang nggak dari Nabi SAW? Enggak. Ya, nggak dituntun oleh Nabi SAW. Jadi sebagian orang-orang yang ahlul bid'ah ya demikian. Coba kamu lihat doanya, ada masalah apa tidak pada doa? Kita lihat memang nggak ada masalah. Kita minta pada Allah agar diberikan minum, ya, yang minuman itu secangkir saja tidak menyebabkan lagi kehausan selama-lamanya. Bagus doanya. Tapi adakah Nabi mengajarkan? Adakah Nabi SAW anjurkan para sahabat? Nggak ada. Cukup bagi kita bahwa itu tidaklah baik. Ya. Kemudian wa inal istinsyak, adapun ketika dia istinsyak, ya, ketika istinsyak yaitu ketika dia memasukkan air ke dalam hidungnya, apa kata dia? Allahumma la tahrimna raihata na'imika wa jannatika wa inda ghusli, ya, wa jannatika. Nah, adapun ketika dia istinsyak, maka dia doanya, ya Allah, jangan engkau haramkan
untukku bau nikmatmu dan bau surgamu. Bagus juga kan doanya. Wa inda ghuslil wajhi, dan ketika membasuh wajah dia membaca Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku, cemerlangkan wajahku. Ya, di saat atau pada hari itu, pada hari kiamat, yang mana di saat itu ada wajah yang cemerlang dan ada wajah yang hitam. Ya, ini sahih, benar. Tetapi adakah diriwayatkan dari Nabi? Tidak. Ketika mencuci kedua tangan, dia sebutkan Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitabku nanti di sebelah kananku. Allahumma la tu'tini kitabi bisyamali. Dan ketika mencuci tangan kanan, kiri, dia sebutkan apa? Ya Allah, jangan kau berikan kitab catatan amalku nanti dari sebelah kiri. Ya. Wa inda mashir ra'si, ketika dia mengusap kepala, dia katakan dalam doanya Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambut dan kulitku dari neraka. Ya. Dan ketika mencuci telinga, dia sebutkan Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang terbaik. Ya, dan ketika mencuci kedua kaki, Allahumma tsabbit qadami 'alas sirat. Ya Allah, teguhkan kakiku di atas titian jembatan. Semuanya ini kata beliau mimma la asla lahu anin nabiyil karim. Tidak ada asal usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dhaif begitu. Ya, hadisnya dhaif. Ya, bahkan mungkin bisa jadi tidak ada asal sama sekali. Tidak ada riwayat, kecuali itu hanya karangan-karangan dari sebagian orang-orang yang ditokohkan di masa-masa dahulu. Lalu ditulis. Dan itu ada di dalam sebagian kitab-kitab fikih ibu. Fikih-fikih klasik ada. Karena fikih-fikih klasik itu ya ada juga yang memang dikarang oleh ulama yang benar-benar ya ulama yang hebat. Dan ada juga yang tidak. Tapi mereka orang Arab sehingga mereka menulis dengan bahasa Arab. Lalu datang buku itu kepada kita. Ya, lalu dijadikan sebagai acuan, patokan, tidak pakai riwayat, dimakan saja. Ya, oleh karenanya saya melihat sekarang wallahu taala alam ya bahwa tariqat ulama sunnah salafiyah di dalam meneliti itu jauh lebih selamat saya tengok dibandingkan dengan ya ulama-ulama selain daripada ahlu sunnah salafiyah. Ya, karena mereka terlalu longgar di dalam permasalahan ini. Riwayat-riwayat yang terkadang tidak ada, mereka anggap itu sebuah kebaikan, sudah tak ada masalah, amalkan. Ya. Adapun yaitu ahlus sunnah wal jamaah, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah salafiyah, itu mereka ketat di dalam ya mengukur, menimbang atau memfilter permasalahan-permasalahan ibadah. Apa yang dia ibadah amalkan, apa yang tidak. Maka ini dia menyaring semua apa yang sudah ditulis oleh orang-orang dahulu dan sudah diamalkan sekarang, dikoreksi ulang mana yang sesuai dengan sunnah. Ini yang lebih nyaman, ini yang lebih selamat. Wallahu ta'ala alam. Wal wajib 'alal muslim al-iktisar 'ala ma ja'at bihi sunnah. Yang wajib atas seorang muslim adalah mencukupkan apa yang datang dari sunnah. Wal bu'du amma ahdatsahu an-nas ba'da dzalik, dan menjauhi apa yang dibuat-buat oleh manusia setelah itu. Ya, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amma al-adhkar allati yaquluha al-'amma 'ala wudu' 'inda kulli 'udwin fala aslalaha an Rasulillah. Ya, adapun yaitu ya berkata Ibnu Qayyim, adapun zikir-zikir yang diucapkan oleh orang umum ketika berwudu, setiap kali mencuci anggota wudunya, maka ini tidak ada asal usulnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala an ahadin minas sahabah wat tabi'in, tidak pula diriwayatkan satu pun dari sahabat, tidak pula dari tabi'in. Walal a'immatul arba'ah, tidak pula imam yang 4, tak ada satu pun yang meriwayatkan demikian. Wa fiha haditsun kadzib ala Rasulillah, dan padanya terdapat hadis yang didustakan kepada Nabi. Ya, ini kata beliau di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Ya, biasanya kalau disebutkan hadis yang didustakan kepada Nabi, ini bukan hadis lemah, bukan hadis dhaif, tetapi hadis
palsu, maudhu. Ya, hadis yang dipalsukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dianjurkan bagi seorang muslim untuk mengatakan, untuk mengucapkan sehabis wudunya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Nah, ini iya sunnah Ibu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Nah, ini sunnah setelah wudu. Ya, sebagaimana yang telah sahih di dalam hadis Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, cerita panjang, kanat alayya riayatul ibil. Ya, ketika saya ada, ya, ketika saya mengembala unta, datanglah, ya, faja'at naubati, ya, farawwahtuha bi'ashiyin. Ya, maka datanglah yaitu orang yang menggantikanku. Artinya karena dia bekerja mengembala unta dan bergantian, ketika sampai saat tertentu ada yang menggantikan. Ya, maka ketika itu farawwahtuha bi'ashiyin, berangkat aku, ya, ila makani rahatiha fi akhirin nahar, pada akhir siang, itu menjelang sore. Lalu fa adraktu Rasulullah qa'iman, aku dapatkan Rasul SAW ketika itu sedang, ya, berdiri menyampaikan sesuatu kepada manusia. Fa adraktu min qawlihi, saat itu aku mendengarkan ucapannya, penggalan ucapan Nabi. Apa? Ya, ma min muslimin yatawadda, ya, tak seorang pun muslim yang berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, dan memperbaiki wudunya, summa yaqumu fayusalli, lalu dia berdiri dan melaksanakan salat 2 rakaat, muqbilan 'alaiha, menghadap kepadanya, ya, dengan hati dan wajahnya, illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib bagi dia masuk surga. Maka dia berkata, faqultu ma ajwad hadhihi, alangkah indahnya ini. Fa idza qala qa'il baina yaday yaqul, ya, kemudian ada orang yang menyebutkan, ya, allati qablaha ajwad. Ya, ketika siapa tadi menyebutkan? Uqbah bin Amir tadi, alangkah indahnya ini. Tadi kan dapat potongannya aja kan. Nah, ada orang di depan dia ketika mendengarkan ucapannya, dia sebutkan masih ada yang lebih indah sebelum ini tadi. Maknanya di saat engkau tidak mendengarkannya. Apa dia? Fanazartu, aku pun melihat, menoleh kepadanya, ternyata dia adalah Umar radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab. Dia berkata, apa kata Umar menyampaikan apa yang tidak didengar oleh Uqbah bin Amir? Inni ra'aituka hina ji'ta anifan. Umar menyebutkan, aku melihatmu baru datang. Ya, qal ma minkum min ahadin yatawadda. Ya, Nabi SAW tadi bersabda, tidak seorang di antara kalian berwudu, fayubligh au fayusbigh al-wudu, lalu dia menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqul, lalu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Ya, yadkhulu min ayyiha syaa. Lalu dia mengatakan setelah wudunya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, ya, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8, kemudian dia masuk dari pintu mana saja yang dia mau. Nah, ini keutamaannya, Ibu. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ya. Nah, ada sebagian orang yang ketika mengucapkan doa setelah wudu dia angkat tangan. Dalam riwayat tidak sebutkan demikian. Dia hanya berlalu saja. Ada sebagian orang dia berhenti setelah dia berwudu, dia menghadap kiblat, lalu dia berdoa. Asyhadu an la, lalu dia sebutkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, sebenarnya tidak perlu seperti itu, karena tidak diriwayatkan dari Nabi SAW dia mengangkat tangannya. Kalaulah seandainya hal tersebut iya, maka tentu sudah diriwayatkan, sudah masyhur. Namun Nabi SAW hanya mengucapkan begitu saja. Ya, dan para sahabat juga demikian, tidak mengkhususkan, ya, berdiri sebentar lalu dia mengangkat tangannya kemudian dia berdoa, enggak sampai seperti itu. Ya.
Nah, ini yang sunnah. Hadisnya dikeluarkan oleh siapa? Imam Muslim. Hadisnya sunnah. Dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan dia menambahkan, ya, dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan, yaitu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, tambahan ini sahih. Ya, kama bayyana ahlul ilmi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya, tambahan dalam hadis Tirmidzi sahih. Maka disebutkan setelah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Nah, ini adapun tambahan wa ja'alni min ibadikas salihin. Nah, ini dhaif. Tambahan ini dhaif. Dan dia tidak perlu mengucapkan demikian. Ya, cukup pada wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa fi hadzal hadits yazkur Uqbah bin Amir, dalam hadis ini yaitu Uqbah bin Amir menyebutkan bagaimana semangatnya para sahabat, ya, ala awqatihim wa ta'awunahum bainahum at-ta'awun alladhi huqiqa al-fa'idah lil jami'. Maknanya dari hadis Amir tadi, ya, Uqbah bin Amir ini tadi tampak bagaimana semangatnya para sahabat, ya, memanfaatkan waktu-waktu mereka, ya, untuk mendengarkan dan melihat Nabi SAW, dan saling tolong-menolongnya satu sama lain di antara mereka untuk mewujudkan atau untuk mendapatkan faidah yang banyak. Oleh karenanya Amir tadi, Uqbah bin Amir yang sedang apa tadi? Mengembala, dia minta kawannya, ya, untuk menggantikan, untuk dia pergi kepada siapa? Nabi SAW. Ya, bagaimana dia bisa mendapatkan faidah ilmiah. Dahulu sendiri Nabi SAW hanya menyampaikan. Para sahabat yang lain tidak ada yang buka majelis ilmu. Mereka hanya tertuju kepada siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada majelis Abu Bakar, majelis Umar, majelis Utsman, Ali, tidak pula yang lain. Kecuali hanya majelis siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya semua tertuju kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sumber hanya satu saat itu. Tidak ada yang lain, tidak boleh lebih daripada itu. Ya, tidak ada yang berhak berbicara masalah agama saat itu di Madinah kecuali Nabi SAW atau seorang yang diizinkan oleh Nabi, seperti para utusan ke negeri-negeri yang lain. Ya, Muaz bin Jabal ke Yaman, Ali bin Abi Thalib juga pernah pergi diutus oleh Nabi ke Yaman. Nah, di saat itu dia yang berhak untuk berbicara masalah agama. Ya, demikian. Atau Mus'ab bin Umair dahulu ke Madinah sebelum Nabi SAW hijrah. Ya, nah itu boleh. Ada di Madinah enggak? Nabi SAW sendiri yang menyampaikan ilmu. Alhamdulillah hari ini karena yaitu banyaknya para ulama, ya, asatizah yang tegak di dalam menyampaikan bab-bab ilmu, ya, dan ini sangat-sangat memudahkan seorang tinggal mengkhususkan waktu. Kalau dia luput maka dia bisa pergi pada hari yang lain. Ya, kalau dia luput juga pada pagi hari dia ada, ya, mungkin ada kajian siang, ada kajian sore, ada kajian setelah maghrib, dan terus. Alhamdulillah, luar biasa. Nikmat. Kajian pagi, kajian siang, kajian sore, setelah maghrib, setelah subuh. Ya kan? Luar biasa ini, luar biasa. Nah, ini menunjukkan yaitu luar biasa pesatnya perkembangan dan dakwah Islam. Ini salah satu kita lihat positif. Yang kedua, ya, menunjukkan bahwa bab-bab ilmu benar-benar sudah dibuka. Walaupun untuk tidak menjadi ulama besar, paling tidaknya kita membaca kitabnya para ulama. Ini tidak akan didapatkan pada kelompok selain daripada Ahlus Sunnah. Enggak mungkin ibu dapatkan. Ya, NU sudah enggak diharap sekarang. Ya, untuk menyampaikan hal-hal yang kajian sifatnya seperti itu. Yang untuk satu kajian saja terkadang ya payah orang hadir. Ya, Muhammadiyah juga demikian. Banyak kehilangan para ulamanya dan asatizah dan lain sebagainya. Ya, walaupun dahulu perhatiannya kepada ilmu awal-awal dia merosot. Ya, namun demikian terkadang kita khawatir nanti ya ini makin lama terkadang juga makin merosot.
Tapi ketika nanti merosot akan ada lagi nanti yang akan menggantikan. Dan terus demikian berkesinambungan begitu. Ya. Namun tentunya nas'alullah dawama hadhihi ni'mah. Kita mohon pada Allah ya nikmat ini senantiasa dilamakan kepada kita. Ya, nikmat yang besar. Baik, kita baca lagi. Langsung saja kepada kita tinggalkan keterangan. Ini yang pada terakhir masih ada satu doa lagi. Wa yustahabu an yudham ilaihi, dan dianjurkan juga ya digabungkan kepada doa tadi, yaitu ucapan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya, yaitu ucapan yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh oleh Imam Nasa'i. Dia menambahkan dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ini biasa kita baca sebagai doa kafaratul majlis. Ya, walahu an yaqula kadzalika, ya, mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lima rawahu An-Nasa'i fi amalil yaumi wal lailah. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitabnya Amalul Yaumi wal lailah, amalan pagi siang malam. Dan juga Al-Hakim di dalam Mustadraknya dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a tsumma qala, siapa yang berwudu lalu setelah itu dia mengatakan subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi raqqin, ya, tsumma tubi'a bi taba', ya, maka dituliskanlah di apa artinya itu? Sebuah kertas. Ya. Kemudian distempel kertas tadi. Falam yuksar ila yaumil qiyamah, dan tidak akan pernah robek, pecah, hancur sampai dunia kiamat. Karena ini catatan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ya, namanya raqib, mirip kertas, bukan kertas yang biasa kita pakai. Ya. Fahadha jumlatun ma thabata 'anil nabi min adz-dzikril muta'alliq bil wudu. Nah, inilah sejumlah zikir yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Qayyim, "Wa lam yuhfaz anhu ay an Rasulillah annahu kana yaqulu ala wudhu'ihi syai'an ghaira tasmiyah." Ibnu Qayyim menyebutkan tidak didapatkan riwayat bahwa Nabi SAW membaca di awal wudu'nya selain daripada membaca bismillah. Wa kullu haditsin fi azkaril wudu' alladhi yuqal, ya, adapun zikir-zikir yang berkaitan dengan wudu seperti yang kita katakan semuanya adalah dusta. Mukhtalaq lam yaqul Rasulullah, tidak diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali apa yang dikecualikan seperti yang kita sebutkan tadi dalam riwayat Uqbah bin Amir dan yang lainnya, ya, dalam Sahih Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i, maka ini semuanya sahih. Tapi zikir yang sahih itu datang setelah wudu, bukan ketika wudu, bukan pula di awal wudu. Nah, demikian. Wallahi wahdahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Ya. Nah, ini beberapa zikir yang sunnah diucapkan ketika ya berwudu. Wallahu taala alam. Ya, cukup dulu, semoga bermanfaat. Fadhal, jika ada yang mau bertanya. Silakan ibu yang mau bertanya. Fadhal. Salam. Ustaz bilang kan minggu lalu kalau kita berwudu di dalam kamar mandi ada toiletnya, baca bismillahnya di luar kita pas mau masuk kamar mandi. Kalau kita membaca doa masuk kamar mandi itu udah cukup belum? Kan ada bismillah. Iya. Itu udah cukup. Ya, itu hanya untuk masuk toilet. Adapun untuk wudu tentunya dia baca lagi. Cuma kan di dalam kan tak boleh dia baca. Ya, maka sebagian para ulama mengatakan baca di hati. Karena tidak dilafazkan. Namun wallahu taala alam, enggak ada namanya bacaan di hati. Paling tidaknya melintaskan, ya, atau
ya hati kita mengenang gitu kan, mengenang bacaan bismillah, karena bacaan itu di lisan, nggak ada bacaan itu di hati, ya. Nah demikian. Namun tak ada masalah, ya, dikenang di hati saja lalu dia baca. Lagipun itu di sunnah, itu yang lebih tepat. Wallahu ta'ala. Ya, baiklah. Ada lagi? Tafadhal. Silakan. Bismillah Ustaz. Bolehkah doa-doa di setiap anggota wudu yang baik tadi kita jadikan doa saat sujud? Ya. Doa-doa tadi menurut saya tidak perlu dihafal. Karena tidak datang dari Nabi SAW. Ya. Hafal saja, yang datang tuh banyak itu. Hafal belum yang datang dari Nabi saja? Hafal belum? Belum. Artinya nggak usah kita sibukkan dengan sesuatu yang memang dibuat-buat oleh lisan manusia. Cukup kita menyebutkan dengan apa? Yang datang dari Nabi SAW. Hafal. Ya, hafal yang itu cukup. Kalau kita bisa berbahasa Arab, lalu muncul ide dia mau berdoa dan mungkin dia tidak hafal dari Nabi, maka tak ada masalah. Tapi dia bukan sesuatu yang harus ditulis kemudian kita hafal lalu kita biasakan, enggak. Ya, namanya doa-doa spontanitas begitu ya. Ya, maka nggak ada masalah keluar dengan bahasa-bahasa yang kita susun sesuai dengan yang kita mampu. Selagi memang pada doa itu kita nggak tahu, ya, tidak ada kita tahu kita riwayat ada yang menyebutkan demikian, nggak ada masalah seperti itu. Nggak usah dihafal ya. Ada lagi yang lain? Fadhal. Minum saya belum habis. Kalau pas wudu terus ada yang panggil kita itu boleh disambut ya? Boleh. Dijawab. Karena saya pernah dengar kalau misalnya wudu itu kan bagian dari ibadah kita dengan Allah, tidak boleh berbicara gitu kan. Iya. Itu betul nggak, Ustaz? Larangannya tidak ada sampai larangan seperti itu. Hanya saya sebagian para ulama menyebutkan makruh. Larangan dari Nabi yang secara langsung mengatakan jangan ngomong saat wudu tidak ada. Tidak ada Nabi SAW sebutkan. Hanya saja sebagian para ulama mengambil istinbat hukum mungkin dari perbuatan Nabi, dia tidak berbicara saat wudu atau lain sebagainya, atau jarang, ya, sehingga mereka menyimpulkan hukumnya lebih baik ditinggalkan. Dilarang tidak ada gitu. Ya, dan tidak berdosa dan tidak menyebabkan batalnya wudu seperti batalnya salat disebabkan ngomong. Karena wudu itu hanya bersuci, sedangkan salat ya sebutkan oleh Nabi SAW seorang bermunajat kepada Rabbnya. Ya, maka jangan sampai dia ada pembicaraan yang menyibukkan dia selain daripada salat. Itu dalam salat. Nah, adapun di dalam wudu tak ada masalah. Boleh, tapi tak baik, kurang baik. Tapi kalau umpamanya mesti harus, seperti umpamanya seorang yang sedang setengah berwudu, lalu datang seorang yang memanggil, perlu suami ibu manggil umpamanya, ya, minta bukain pintu, tak apa-apa, tinggalkan wudu, bukain pintu. Walaupun belum selesai atau ada keperluan yang lain, nanti kan bisa diulang. Tak ada masalah. Jika ada hal-hal yang memang harus dikerjakan atau dikejar, tak ada masalah. Apalagi teman baru datang, ya, lalu dia menyapa kita, nggak ada masalah untuk disapa. Boleh, tak ada masalah insyaallah. Tidak ada larangan secara khusus, tidak ada. Cuma sebaiknya ditinggalkan, ya. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, katanya kan kalau misalnya zikir setelah sholat itu bisa kita di tempat sholat kita itu kan jangan berpindah tempat gitu ya untuk mendapatkan keberkahannya Di tempat sholat? Iya, katanya
tidak beranjak dari tempat kita duduk sholat gitu ya, kalau untuk zikir setelah sholat itu. Nah kalau misalnya ternyata ini tempatnya gantian gitu Ustaz, terus sementara kan mau zikir juga, itu tetap dapat nggak keberkahannya itu? Iya, para ulama menyebutkan bahwa zikir setelah sholat itu yaitu yang nyambung dengan sholat. Makna yang nyambung itu begini, Bib. Habis sholat dia langsung zikir, istighfar. Adapun perubahan tempat, sementara zikir terus dia lafazkan, tak ada masalah. Bahkan sebagian para ulama, kalaupun seandainya dia mesti harus berdiri dari tempatnya seperti laki-laki yang datang ke masjid dan dia ada hajat balik ke rumahnya, lalu dia sambung zikir itu setelah sholat itu di jalannya, dilanjutkan, dan itu sudah dianggap zikir setelah sholat. Namun memang zikir itu fokusnya di tempat dia duduk, di tempat dia sholat, di mana dia sholat situ dia berzikir. Begitu, berzikir di tempat itu. Tapi jika tak mungkin kan tak ada masalah, lanjutkan zikirnya. Meskipun sahabat sedang berjalan, tak ada masalah demikian, boleh. Nah, kecuali kalau sudah terjedah lama, atau ya terjedah lama antara disebabkan karena ngobrol, ya habis sholat, habis itu ada teman ngobrol, kemudian setelah itu setelah 5 menit duduk lagi, lanjutkan zikir tadi, enggak, itu sudah terjedah, itu tidak lagi sebut dengan zikir setelah sholat. Atau dia sudah tertidur, dia sudah terjedah lama. Adapun karena ya, ada sholat, ya, kemudian setelah itu dia disibukkan oleh beberapa hal kiri kanan, ya, ada orang nyapa, lain sebagainya, sederhana, tidak sampai lama, maka ini tidak memutuskan syahwat. Ya, apalagi seperti ibu tadi, sholat, lalu tempatnya ternyata dipakai gantian, tak ada masalah, bergeser ke belakang, suruh dia sholat di situ, tak ada masalah, boleh. Begitu, wallahu ta'ala. Lanjutkan zikir, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Ahwan ya Ustaz ya. Kan wanita ini ada cairan yang bisa membatalkan wudhu ya Ustaz. Apakah setiap berwudhu itu wanita itu harus bersuci dulu gitu? Karena kan ada di tempat-tempat yang mungkin kita merepotkan kita untuk bersuci, jadi kita langsung berwudhu aja gitu. Apakah boleh kita langsung berwudhu atau kita wajib bersuci? Baik. Maksudnya cairan yang terus keluar. Ya, keputihan, perempuan banyak mengalami hal itu. Baik. Kalau kemarin kalau nggak salah sini ya pertanyaan cuy masalah keputihan. Iya, sini ya. Belum dulu tetap nasi Oh, bukan di sini, Bang. iya di sini. Di sini kan kemarin? Di sebelah situ. Iya, pas itu kemarin. Iya, waktu di sini. Baik. Kalau keputihan, iya dia membatalkan wudhu. Kalau umpamanya dia terus keluar, maka para ulama menyebutkan hukumnya sama seperti kencing menetes. Kencing menetes itu solusinya para ulama menyebutkan seperti wanita yang istihadah. Gimana? Wanita istihadah gimana? Wanita istihadah itu kan darah keluar terus kan. Tapi ingat dia bukan darah, bukan haid, bukan nifas ya. Nah, darah itu setiap kali dia berwudu, pertama dia bersihkan. Dia bersihkan darah, kemudian dia ganti pembalut baru. Lalu setelah itu dia berwudu, dan wudu ini bisa dia salat qabliyah, salat wajib, lalu ba'diyah. Apabila nanti datang waktu salat yang lain, maka dia sudah dianggap batal dengan tetesan terus tadi. Maka dia berwudu dengan wudu yang baru seperti tadi. Ya, kalau yang keputihan tidak dianjurkan mandi sebagaimana dianjurkannya mandi bagi seorang wanita yang istihadah. Ya, dia cukup berwudu saja, dia bersihkan lalu dia berwudu. Dia bersihkan lalu dia berwudu. Namun wallahu taala alam, keputihan juga tidak termasuk najis, beda dengan yang lainnya, kotoran yang lain. Ya. Sehingga ya sebaiknya dibersihkan menjelang dia salat, lalu setelah itu dia salat. Begitu. Namun nanti setelahnya dianggap batal. Begitu. Itu yang Bu tanyakan? Iya. Ada Iya. hadis Ustaz. Iya.
misalnya kan kita nih menunggu waktu sholat subuh, jadi kita berbaring tapi antara tidur dan enggak gitu, entah apa lagi. Iya, setengah tidur. Nah, setengah tidur. Apakah kita wajib berwudu lagi untuk sholat subuh atau untuk kita tadi? Baik, tidur termasuk yang membatalkan wudu, bukan sholat. Wudu. Ya, tetapi tidur yang mana? Para ulama menyebutkan naumun mustaghraqun. Tidur yang sudah tak bisa lagi sadar apa yang terjadi di kiri kanan. Itu tidur yang membatalkan. Kenapa tidur membatalkan wudu? Karena Nabi SAW katakan tidur itu penjaga dubur. Dubur. Apabila mata tertidur, maka tentunya tak bisa lagi mengontrol apa yang keluar di dubur. Bisa jadi dia buang angin, dia tak sadar. Banyak orang buang angin saat tidur. Besok pagi ditanya, kamu buang angin nggak? Nggak ada. Kenapa? Nggak ngontrol. Itu yang menyebabkan batal. Sebenarnya yang membatalkan sholat itu bukan tidurnya, tapi apa? Pengontrolnya itu tertidur. Akal dia tertidur. Begitu. Jangan-jangan keluar. Walaupun ternyata tidak keluar, tapi dianggap batal. Bisa jadi keluar. Jadi tidur yang nyenyak seperti itu batal. Tetapi kalau umpamanya tidak nyenyak, seperti orang sebut dengan tidur ayam, ya, dia tidur tapi panggil apa gitu dia. Tidur dia sebut. Namanya tidur ayam. Ya, berisik sikit dia bangun dia. Nah, ini intinya dia dapat mengontrol diri. Dia tahu apa yang terjadi, dia bisa mengetahui dia buang angin ataupun tidak. Ya, tidur-tidur tipis seperti itu, maka ini tidak dikatakan membatalkan wudu. Dan ini ya seperti kebanyakan orang tidur duduk ya. Tapi tidak semua tidur duduk itu tak nyenyak, banyak juga yang nyenyak. Ya. Dan yang banyak kasus ini di hari Jumat ini Ibu, itu laki-laki pula itu. Sampai kadang-kadang ngorok tapi duduk itu. Enggak bangun sampai dibangunkan orang. Ya. Enggak bangun sampai dibangunkan orang. Nah, itu tidur seperti itu sudah membatalkan. Adapun yang tadi yang Ibu sebutkan tipis, selagi dia dapat mengontrol diri tak ada masalah. Ya, berarti dia yakin dia tidak batal wudu. Itu tak ada masalah. Allah. Satu lagi tadi Di Zoom. Ya. Ya, fadhil. Sholat sunnah wudu apakah berlaku juga untuk setiap kita memperbaharui wudu? Iya. Iya, setiap kali berwudu, bukan hanya setiap wudu mau sholat, tapi setiap kali berwudu, baik wudu dengan tujuannya salat atau wudu dengan tujuan yang lain. Ya, itu dianjurkan juga untuk salat 2 rakaat. Dan itu ada keutamaannya, Allah taala. Satu lagi nih Ustaz, Fadhil. di Zoom. Ana mau bertanya, apakah kita sholat tahajud tapi tidak mengerjakan sholat witir, apakah tidak masalah atau penutupan? Iya. Tahajud itu ada 2. Qiyamul lail ya. Qiyamul lail itu semua salat yang dilakukan ya, salat sunnah, aktivitas salat di malam hari. Ya, itu disebut dengan qiyamul lail. Maka salat tahajud qiyamul lail, salat witir juga qiyamul lail. Ya, kalau seandainya dia salat begitu saja, tidak dia tutup dengan witir, tak ada masalah. Dan dia sudah sebutkan sudah tahajud. Tapi kalau dia tutup dengan witir, maka itu lebih baik bagi dia, karena Nabi SAW katakan, ya, jadikanlah akhir salatmu witir. Ya, jadi tak ada masalah. Dia tidak satu rangkaian, walaupun terkadang itu sesuatu yang memang mesti ditutup dengan diganjilkan. Begitu. Ya, begitu. Saya? Demikian. Allah Ta'ala. Baik, cukup dulu. Semoga bermanfaat kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa